turunnya Al-Quran seperti yang masyhur kita ketahui itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Tapi begitupun pemirsa TVNU Kota Medan, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Antara tanggal turunnya Al-Quran ini, Iya. Ustaz ya? Jumhur berpendapat 17 Ramadan, Ustaz. 17 Ramadan. Tapi ada yang berpendapat 21, Ramadan. ada yang berpendapat 23, ada yang berpendapat 25, ada yang berpendapat 27 Ramadan. Tadi kita berpegang pendapat yang jumhur 17 yang lebih Ramadan. banyak. Nah, kemudian di malam 17 Ramadan ini, kita warga Nusantara, warga negara Indonesia ini mempunyai tradisi-tradisi yang unik Betul, di seluruh Indonesia ini Iya, terkait malam 17 Ramadan ini. Nah, jadi tradisi inilah salah satu yang kita bahas di sini. Iya, Ustaz. Karena begini, Ustaz, karena khawatirnya nanti tradisi kita ini banyak yang menyalahkan. Banyak yang menyalahkan. Banyak yang menyalahkan, mengatakan tidak ada dalil bahwasanya itu tradisi yang salah, yang bid'ah. Padahal itu semua ada dalilnya. Ada dalilnya, Ustaz ya? Iya. Satu, contoh tradisi yang ada di Sumatera Utara, khususnya wilayah Tabaksel. Ya, Ustaz ya. Itu 17 Ramadan, tapi wilayah Tabaksel perlu kita garis bawahi. Wilayah Tabaksel itu lebih dominan nuzulul Quran itu malam 27 Malam Ramadan. 27, ya Ustaz. Itu menjadi ingatan kita, memang lebih identik kita tahunya dulu itu malam 27. Iya. Jadi di malam 27 Ramadan khusus wilayah Tabaksel itu, kalau kita kan orang Tabaksel, Ustaz Ya, ya. Ustaz. Jadi masih segar di ingatan kita ada namanya Marlilin Marlilin. di wilayah kita sana. Jadi malam 27 Ramadan itu anak-anak itu semua menyalakan lilin. Ada yang pakai tempurung, ada yang pakai mobil-mobilannya, Iya, Ustaz. berbagai macam. Unik lah pokoknya tradisi malam nuzulul Qurannya itu. Itu ada satu hikmah di belakangnya itu, khusus wilayah Tabaksel. Kenapa dinyalakan lilin itu? Padahal kalau kita lihat nanti dalam agama yang lain itu, lilin itu kan simbol bagi orang itu. Bukan kita meniru simbolnya tersebut, tapi ada hikmah di belakang tradisi lilin atau marlilin tersebut. Saya pernah sowan kepada seorang ulama besar di Sumatera Utara. Iya, Ustaz. Itu mengenai tradisi marlilin ini. Kenapa dinyalakan? Karena malam 27 Ramadan, ini khusus Tabaksel, kembali saya ingatkan khusus Tabaksel itu lebih dominan 27 Ramadan. Di malam nuzulul Quran itu, malam turunnya Al-Quran itu, dunia yang gelap gulita diberikan mendapat cahaya yang terang benderang, sehingga tradisi marlilin ini yang gelap waktu itu di perkampungan, dengan nyalanya lilin ini bisa menjadi suluh pelita penerang di jalan kegelapan tersebut. Subhanallah. Tapi sekarang ini juga tradisi marlilin ini di era modern ini hampir hilang, Ustaz. Hampir hilang, betul Ustaz. Betul. Karena anak sekarang kan mainannya bukan lagi lilin. Bukan lilin, bukan lagi mobil-mobilan yang Iya. disorong ya Ustaz ya. Iya. Nah, ini hampir hilang, tapi tetap ada. Kalau wilayah pedalaman masih eksis ini tradisi marlilin ini. Ini di wilayah kita Sumatera Utara, khususnya Tabaksel. Kemudian ada juga di wilayah Aceh. Di wilayah Aceh kebetulan saya kan mendapat orang rumah istri Aceh begitu. Ya. Jadi saya tahulah juga tradisi di sana. Di sana di Aceh ya Ustaz. Iya. Di sana itu setiap nuzulul Quran, dan di sana lebih dominan 21 Ramadan. Ustaz. Pada tanggal 21 Ramadan. Iya. Tapi kenapa di sana 21 Ramadan, saya belum tahu pastinya kenapa orang Aceh 21 Ramadan. Di sana tradisi nuzulul Qurannya itu sebelum berbuka atau habis asar itu memotong kerbau, sapi atau kambing lah minimal. Jadi kalau yang di tempat yang pernah saya ikuti langsung itu sapi dipotong. Sapi yang dipotong Ustaz. Iya. Jadi dimasak di area masjid, dimasak sebagaimana biasa memasak sapi itu. Rame-rame Ustaz. Masak rame-rame. Dan itu dicampur nangka muda kan, nangka muda. Kemudian ada
bumbu khusus sehingga wangi dia masakannya itu. Khas Aceh lah Khas mungkin. Aceh, Khas terciumlah ke hidung kita. Termasuk di sana itu daun jeruk. Itu Daun kan khas jeruk. Aceh. Ya, ya Ustaz. Di setiap makanan khas Aceh itu pasti ada daun jeruknya. Jadi dimasak itu bersama-sama dan buka bersama di situ. Di masjid itu. Tidak ada boleh yang dibawa pulang itu. Gak ada bontot. Jadi makan bersama di masjid itu, tapi sebelum berbuka puasa ada tausiah Ramadannya itu tausiah nuzulul Qur'annya. Itu berlangsung sampai sekarang di daerah Aceh. Kita ketahui Aceh itu kan masih kuat agamanya begitu. Tapi di masjid-masjid lain ada yang kambing, tergantung bagaimana kesanggupan masjid dan masyarakat setempat tersebut, Ustaz. Betul, betul. Tapi ini masih eksis Sampai sekarang Ustaz. sampai sekarang. Masya Allah. Namanya tradisi kuah biagung. Kuah Beagong. beagong. Itu namanya di sana. Entah apa artinya, saya pun kurang tahu saya. Nah, itu dua tradisi. Kemudian ada tradisi yang ketiga di daerah Lombok, daerah Nusa Tenggara ya. Daerah Nusa Tenggara sana baik barat dan timur. Itu istilah di sana itu maleman. Maleman. Kalau maleman ini lebih umum dia. Tidak terlalu unik. Kenapa saya katakan tidak terlalu unik? Kalau tadi daerah Tabaksel itu Marlilin, kalau Aceh itu tadi tradisi makan, tapi kalau tradisi Maleman Lombok ini biasa dia semacam tadarus, menghotamkan Al-Qur'an. Jadi yang seperti yang kita laksanakan sekarang ini umum, khotaman dulu dari Ad-Duha sampai An-Nas, Ya, kemudian baru ada makan-makannya. Makan, ya. Itu sebenarnya tradisi Maleman yang berasal dari Lombok. Dari Lombok. Iya. Asal mulanya Ustaz. Asal ya? mulanya. Ini yang paling eksis di Indonesia, bahkan saya rasa di dunia juga. Iya, di kota-kota besar juga mungkin ini tradisi yang paling banyak diperingati sekarang Ustaz. Kalau mungkin ini tak apalah diterangkan lagi karena udah Iya, biasa. Ustaz, ya, Kita pun mengamalkan ini sebagai warga Nahdien. Iya, betul Ustaz. Kemudian yang keempat itu ada tradisi di daerah Keraton Surakarta. Oh, daerah Daerah Jawa Tengah, Solo, Boyolali. Solo ya Ustaz ya. Iya. Kalau di sana tradisi nuzulul Qur'annya itu agak aneh juga. Ini hampir berdekatan dengan tradisi mauludan. Mauludan, memperingati maulidnya Rasul. Iya. Jadi kalau daerah Solo, Keraton Surakarta itu, ketika malam nuzulul Qur'an itu ba'da tarawih, ada yang ba'da tarawih, tapi ada yang siang hari. Yang ujungnya nanti buka bersama begitu. Yang siang hari ini adalah semacam pawai dari Keraton Surakarta. Itu dibuatlah tumpeng besar, semacam grebek maulud itu. Ya, dibuat tumpeng besar itu dibawa ke Keraton Surakarta. Nah, ini yang unik. Di sana berbagai jenis makanan itu ya kita tahulah tumpeng itu apa-apa isinya. Itu di daerah Surakarta. Kemudian itulah dimakan ketika berbuka puasa. Nanti. Tapi jelas sebelum berbuka tetap ada tausiah, pencerahan seputar nuzulul Quran. Unik tradisinya. Nah, ini masih berlangsung juga di daerah Solo dan belum ada yang hilang. Di antara yang 4 tradisi ini sebenarnya tradisi Marlilin ini yang hampir hilang Ustaz ya. Kalau yang lainnya itu masih eksis. Nah, itulah beberapa tradisi yang masih eksis di Nusantara dengan nuzulul Quran.